Menurut saya penting banget. Sangat penting. Penting sih. Menurut saya penting. Menurut saya penting sih karena beberapa bagian orang ada yang merasa risih juga, sebagian ada yang private. Menurut saya, iya. Kalau teman oke, kalau orang tua nggak terlalu. Menurut saya kalau ke orang tua agak kurang memanjakan, tetapi kalau ke teman dekat itu lumayan. Sejak saya masih SMP, karena di masa-masa SMP itu mulai pergaulan bebasnya dan bisa dibilang memprihatinkan lah yang masa-masa SMP itu. Di sejak usia kanak-kanak sampai dewasa, karena menurut saya dengan adanya edukasi seksualitas itu menjadikan orang-orang tuh terarah. Di era sekarang ini banyak nih yang minimnya pengetahuan adanya seksualitas. Sejak SMP sih, soalnya kayaknya SMP itu pergaulannya udah mulai bebas. Sepengalaman saya mendapatkan pendidikan mengenai seksualitas itu di waktu SMA kelas 3. Karena pada saat itu saya pengalaman di pesantren itu diajari babun nikah. Jadi kita dipersiapkan untuk sudah dijelaskan nikah itu harus ngapain, gimana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Ranjang Islami. Pengen tahu dong? Kalau di awal tadi sudah dipaparkan mengenai masyarakat yang berbincang tentang pendidikan seks yang mana sebenarnya masih tabu untuk diperbincangkan. Nah, bersama Ella Sofia dan juga bersama dengan narasumber kita yang sama, Teh Dery dan juga Kang Yazid. Tapi sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Dery dan Kang Yazid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik nih Teh, Kang, kita akan membahas tentang pendidikan seks nih. Oke. Sebenarnya untuk pendidikan seks sendiri itu seberapa penting sih? Kalau ditanya penting apa nggak penting nih ya jelas penting lah, karena yang namanya seksualitas itu kan sebuah fitrah yang alokasi buat kita semua sebagai manusia begitu. Yang namanya fitrah kalau udah dikasih maka harus dijaga, dipelihara, dipenuhi gitu ya. Nah, cara penjaganya adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah memberikan edukasi. Jadi seharusnya bagi ayah bunda di rumah, sobat ranjang yang sekarang sudah mulai punya anak atau berencana punya anak, harus memasukkan kurikulum pendidikan edukasi dalam pendidikan di rumah gitu ya, karena memang penting banget untuk Jadi bagian ditanamkan. dari, kalau bagi orang tua ya, bagian dari materi parenting atau pengasuhan itu adalah sex education. Kalau di awal-awal biasanya disampaikan itu jangan buru-buru kita berasumsi sex education itu berarti pendidikan tentang hubungan badan laki-laki dan perempuan, bukan begitu. Kalau masih anak-anak ya mengenali jenis kelamin, karena seks itu artinya kan jenis kelamin, iya nggak sih ya? Betul. Ada male, ada female gitu ya. Jadi kalau anak laki-laki itu dikuatkan jenis kelamin laki-lakinya, bahwa kamu Kelaki-lakiannya itu manlinya, manlinya. maskulinitasnya itu loh, maksud saya seperti itu. Kamu laki-laki nak, kamu harus begini, tidak boleh begini, harus begitu, tidak boleh begitu. Ininya yang harus beginikan, itunya harus dibegitukan gitu ya. Kamu anak perempuan harus begini, harus begitu, nggak boleh begini, jangan begitu. Maksudnya seperti itu. Nah, jenis kelamin ini bagian dari identitas seseorang, bagian dari proses awal penerimaan diri seseorang gitu. Makanya pentingnya pendidikan sexuality bagi anak-anak sejak dini itu adalah agar dia lebih dini juga aware, sadar siapa dirinya, identitasnya. Jadi konsep dirinya lebih terbentuk dari awal. Aku laki-laki itu punya potensi seperti ini dan seharusnya tidak begitu gitu loh. Jangan sampai nanti gara-gara kita lupa dengan seks edukasi sejak dini, anak laki-laki pengen nyebrang jadi anak yang bukan laki-laki, anak perempuan pengen nyebrang dari kodratnya sebagai seorang karena perempuan. nggak pernah dikasih tahu tuh sama orang tuanya, yang namanya laki-laki tuh ya punya belalai gitu ya, yang perempuan nggak pada panjang-panjangnya, jadi jangan salah gitu. Nanti kalau di kehidupan sekarang mereka mungkin bingung ya, itu om-om atau itu onti apa om-om ya gitu kan. Oh ada kayak punya ibu tapi bawahnya ada kayak punya ayah gitu. Ya barangkali dia melihat seperti itu gitu. Jadi kan biar gak bias, gak bingung, dikasih tahu
tahu bahwa namanya laki-laki ya seperti ini bentuknya, Jadi, seperti ini ditanamkan sifatnya. bahwa laki-laki itu berbeda dengan Perempuan. perempuan berbeda dengan Laki-laki. laki-laki. Meskipun dalam beberapa aktivitas harian ada yang boleh sama ya, boleh sama. tapi dalam beberapa hal itu memang betul-betul dibedakan dan harus berbeda kita gitu loh. Iya. Kamu laki-laki ya laki-laki, aku perempuan ya perempuan, akan menjadi perempuan seperti itu. Berarti memang harus dipastikan kamu itu sebenarnya laki-laki, kamu itu perempuan. Jadi Iya. memang dari percakapannya dulu ya. Betul. Jadi Dari nanti lanjutannya bahasanya. adalah kalau kamu laki-laki Maka- tidak boleh berbuat sesuatu dengan Iya. perempuan, sesuatu yang begini-begini itu lanjutannya. Kalau kamu perempuan nggak boleh bagian-bagianmu disentuh bahkan dilihat oleh laki-laki. Akhirnya Jadi, sampai seperti itu. Dari mulai pengenalan bentuk, kemudian kalau fungsi jelas ya, maksudnya fungsinya kalau masih kecil kan paling juga untuk buang air kecil kan seperti betul. itu ya. Kemudian setelah itu adalah pengenalan sifat, kemudian bisa diberikan juga harus malahan ya dikasih tahu bahwa alat-alat ini tuh alat-alat vital ini nggak boleh dipegang oleh siapapun, hanya ibu. Itu pun ibu pun megangnya kalau bantu kamu cebok kan gitu ya. Jadi Iya. bukan sengaja memegang, sengaja memeluk dan lain sebagainya. Jadi area tertentu harus ditutupi, tidak boleh dijamah Dibuka. orang, harus dihargai dengan cara menyembunyikannya, gitu, merahasiakannya, gitu. Baik, Nah, kemudian terutama anak laki-laki ya, kalau sudah lebih besar sedikit harus dipahamkan, ketika kamu menjamah yang bukan hakmu dari anak perempuan itu nanti ada konsekuensi hukumnya, itu namanya pelecehan. Iya. Meskipun hanya sekedar memegang ya, kalau yang dipegang tidak terima bagian tertentu itu sudah pelecehan namanya gitu. Makanya jangan dianggap masih anak kecil kok malu main aja. Kalau ada seorang anak kecil yang megang-megang organ-organ vital itu dibiarin sama orang tuanya, itu nggak baik juga. Tetap harus dikasih tahu nggak boleh begitu, itu nggak boleh jadikan mainan. Bagi anak kecil yang perempuan diingatin, kamu nggak boleh ya dipegang ini itu, kamu harus menghindari. Iya. Itu memang tidak boleh. baik. Tapi kalau misalkan nih Teh lagi di sekolah nih, Iya. apalagi masuk pelajaran IPA gitu, Iya. sudah mulai gimana sih caranya untuk menghilangkan rasa malu untuk membahas dari pendidikan Berarti seks kalau tersebut? udah dapat materi IPA, materi tentang organ Anafis. organ reproduksi, berarti udah kelas 5, kelas 6 ya, Iya. mulai kelas 4 sudah bisa diajak. Itu berarti fasenya bukan lagi balita, bukan lagi Menjelang batita, puber tapi itu menjelang puber. Kalau Biasanya. menjelang puber malah harus dijelaskan. Harus dijelaskan secara dengan ilmiah dan detil. fikihnya ya. Secara Jadi jelaskan ilmiah dan proses fikih. reproduktifnya, bukan cuma alat reproduktif itu. Iya. Bahwa dengan sesedikit pun proses itu terjadi, kehamilan sudah bisa terjadi. Kamu sekarang udah gede, organ reproduksimu bukan hanya buat pipis lagi, tapi udah bisa ngasilin anak kalau kamu melakukan iya, hubungan. betul. Ya seperti itulah kurang lebih gitu ya. Jadi makanya nggak boleh sembarangan. Ada namanya pernikahan. Sebelum punya anak harus nikah dulu, kan begitu tuh. Jadi memang nyiapin mereka untuk menjadi seorang calon ayah, calon ibu, udah seperti itu gitu ya. Walaupun usianya masih 7-8 tahun, karena fase akil balik ini kan yang penting banget untuk ditanamkan kepada mereka apa fungsi dan tugas kewajiban mereka gitu. Tapi kalau misalkan untuk kita lihat dari episode sebelumnya, pornografi itu termasuk pendidikan seks bukan ya? Ya bukan dong, bukan pendidikan seks. Kita bisa memberikan edukasi tanpa harus pakai media audio visual yang mengarah kepada pornografi. Kecabulan gitu ya. Iya, aktivitas Jadi misalnya cabul. tadi disinggung pelajaran IPA itu kan bukan pornografi. Jadi kalau Ada gambar-gambar petom, apa sih? anatomi Ah, fisiologis iya. yang tujuannya untuk tujuan ilmiah dan digambar tidak Vulgar. tanpa menonjolkan unsur erotisnya gitu ya. Itu kan gambar sketsa saja biasanya kayak gitu. Kalaupun ada patung atau boneka di laboratorium itu kan patung boneka fiber yang memang sengaja sangat-sangat ilmiah gitu. Iya. Kalau di buku juga misalkan apa ya, payudara gitu kan, sketsa gitu ya. Iya. Nggak ditampilin wajah seorang Bukan gadis potretan. cantik. Itu beda lagi buku itu ya, bukan buku pelajaran ya. Ya artinya kalau memang buat edukasi ya sebatas itu dan nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan yang ditampilkan juga dalam majalah porno beda kan, posenya juga berbeda. Dengan penyebutan gitu. item-item yang dipelajari itu Adalah berbahasa ilmiah. bahasa Kalau biologi ilmiah. pasti bahasa biologi. gitu ya. Iya. Kalau fikih pasti bahasa fikih gitu. Iya. Bukan bahasa lokal harian Iya. sebutan-sebutan cabul enggak.
gitu. Nah, kalau misalkan kita tidak menanamkan pendidikan seks itu, apa sih dampaknya? Anak pasti akan mencari tahu kepada orang lain. Ketika di rumah ayah bundanya berkata, nanti juga kamu sudah besar tahu sendiri, atau hus masih kecil nggak boleh nanya-nanya kayak gitu, karena kita generasi yang kayak gitu ya. Zaman dulu nggak bisa googling. Untungnya dulu nggak ada Google, jadi saya nggak nyari ke Google. Jadi nanya pun masih malu kan begitu ya, apa sih gitu kan. Yang waktu kuliah aja, karena Teteh juga kuliahnya di kesehatan, jelas lah belajar anatomi fisiologi gitu ya. Nah, tapi bagi anak-anak sekarang ketika ada satu istilah yang nggak bisa mereka paham aja, mereka udah langsung googling ini artinya apa ya, ya nggak sih? Iya. Nah, bahayanya adalah ketika bertanya pada Google, apalagi AI sekarang, itu akan diberi si Banyak mesin pilihan itu yang akan muncul. memberikan informasi yang nggak disaring, ya kan, yang nggak akan disaring. Apa itu apa vagina? Oh, nanti bahasa-bahasa yang disuguhkan di situ pasti akan sangat-sangat banyak banget gitu kan, dan hubungannya dengan apa gitu ya. Orang kita nyari mobil bagus aja, yang tayang kan bukan mobil bagus, coba search deh mobil gitu ya, tayang Yang lain gitu ya. mobil goyang, ada unitnya kan nggak disaring tuh gitu. Baik, untuk pendidikan seks sendiri, apakah bisa kita mungkin dari mana sih sebenarnya sebagai anak itu untuk mencari tahu? Ya kalau tadi sesuai usianya ya, kalau yang kecil kan pasti akan bertanya sama ibu bapaknya, Jadi sumber pertama anak kecil itu orang tuanya. orang sebaiknya. tuanya gitu. Kalau orang tuanya nggak tahu kan bisa katakan nanti kita cari sama-sama, kita baca buku, kita ke perpustakaan ya, itu kan malah jadi bahan untuk edukasi. Nah, ketika usia akil balik, orang tua juga seharusnya membersamai juga untuk mengetahui sejauh mana anak-anaknya mendapatkan informasi dan terpapar, apakah terpapar pornografi atau tidak gitu kan ya, salah Tidak satunya. sekedar memberitahu ya, Tidak tapi sekedar juga memantau. memberitahu. Nah, untuk pengetahuan bagi anak-anaknya, kalau orang tua merasa kurang pede atau kurang mampu, sebaiknya anaknya difasilitasi dengan misalnya guru. Ya. Jadi nggak sekedar guru sekolah, tapi guru ngaji atau guru pesantren yang paham. Iya. Makanya ada baiknya memang anak-anak di usia puber itu sudah pernah nginep atau pernah ngicipi dunia pesantren. Karena di sana itu di Islam itu banyak sekali ya kitab-kitab seksologi ya, yang tidak semua orang ternyata Bisa mengakses mengakses gitu. Nah, beruntunglah, bersyukurlah bagi anak-anak yang sempat ke pesantren, dan biasanya akan sempat ngaji seperti itu. Saya nggak menduga kok ternyata anak saya yang di Ngaji pesantren kitab. itu pernah ya Iya. kita ngaji Uqudul Jaid, Quratul Iya. Uyun, Fathul Izar. Oh, udah Dan menelan itu bahasanya juga. bahasan fikih kan jadinya nggak ada tabu-tabunya gitu, nggak ada bahasa Iya. horny, nggak ada bahasa apa dan lain sebagainya, nggak ada, itu bahasanya bahasa fikih gitu kan, sehingga diterima dengan baik gitu. Nah, kalau untuk anak-anak yang udah masuk akil balik, tentu mereka akan mendapatkan informasi dengan sendiri ya. Mereka bisa cari informasi ke tempat yang aku mau nanya ke temanku yang ini deh, mungkin kalau nanya bunda malu jawabnya dan lain sebagainya gitu. Banyak pilihan yang lainnya, tapi tetap seharusnya orang tua itu menjadi tempat pertama dan utama ketika anak-anak bertanya akan banyak hal gitu. Ya setidaknya anak-anak itu ketika sudah pernah dapat dari orang tuanya, ada beberapa hal yang masih kurang atau belum jelas, itu dia akan tinggal menyaring atau mencari penjelasannya saja gitu. Iya. Konfirmasi apakah Iya. betul dulu yang dikatakan Bunda itu seperti ini Iya, gitu. betul. Jadi bukan mentah-mentah yang tiba-tiba kemudian kaget, karena kaget kemudian dia tertarik, nggak bisa lepas dari itu, akhirnya keterusan deh gitu ya. Baik seperti itu ya Sobat Ranjang. Ternyata memang kita perlu kita sadari lagi bahwa sebenarnya orang tua itu juga berperan penting untuk pendidikan seks ini. Apakah ada closing statement nih Teh dan juga Kang Yazid? Buat ayah bunda di rumah, ayo masukkan kurikulum seks edukasi dalam kurikulum di rumah kita ajarkan mereka. Tidak perlu sesuatu yang berat tentunya ya, jangan menganggap bahwa seks edukasi itu berat. Kita mulai dari hal-hal yang kecil saja, yang sederhana saja, khususnya bagi yang punya anak balita, biar mereka semakin paham siapa mereka, siapa Tuhannya, dan ajarkan bahwa tubuh ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh digunakan sebebas-bebasnya sesuai keinginan kita. Dan itu adalah salah satu cara kita untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nasihat lama, lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya. Sebelum anak kita celaka gara-gara kasus seperti itu, lebih baik orang tua memang ngasih tahu duluan, mengedukasi duluan, kayak begitu deh. Jadi seberapa sulit effort orang tua untuk mengedukasi, lakukan saja kepada anak-anak kita.
Baik, itu tadi ya Sobat Ranjang. Dan jangan lupa tetap saksikan episode Bincang Ranjang Islami yang lainnya. Dan acara ini diselenggarakan oleh Radio MKFM Jogja dan didukung oleh Rumpun Nurani Kolektif dan juga Shooting You. Bincang Ranjang Islami, pengen tahu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.